welcome back to TechSavvy Indonesia. Hari ini kita akan review sebuah headphone yang kita sudah unbox di video kita sebelumnya, yaitu Shark Aquos V6. Ya, barangnya seperti ini ya. Dan buat yang belum nonton video unboxingnya dan mau lihat paket terbaru dapat apa aja sih, kamu bisa cek di video atas, di link di atas. Dan sebelum kita mulai bahas reviewnya, jangan lupa juga subscribe dulu channel ini. Ya, langsung aja kita mulai. Ya, dari segi desainnya lumayan unik ya, walaupun frame kamera seperti ini udah pasaran banget digunain di handphone Tiongkok. Tapi ada sedikit pembeda, yaitu di sini bodi belakangnya itu glossy dan samping-sampingnya itu kayak polikarbonat yang matte banget, jadi dipegang itu nggak licin. Lalu bobotnya 190 gram dengan layar 6,52 inch water drop model ya, tapi dipegang satu tangan tuh masih oke ya. Dan beratnya masih di bawah 200 gram, saya rasa masih nggak berat-berat banget, sehingga masih nyaman juga kalau kita megangnya agak lama ya. Nah, layarnya ini 2,5D ya, lumayan, jadi ada aksen-aksen kayak semi curve gitulah, membuat handphone ini nih lumayan bisa jadi pembeda sama kompetitornya. Sayangnya nih masih water drop, kalau misalkan ini pakai punch hole mungkin lebih keren lagi. Ya, untuk bagian-bagiannya sendiri di Shark Aquos V6 ini dia punya 3 kamera ya, 13 megapiksel main kameranya, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel depth kamera, dan sebuah flash ya di sini. Sayangnya yang digunakan ini komposisinya nih menurut saya gimmick banget ya. Kenapa dia pakai makro sama depth? Coba satunya itu ultra wide, mungkin akan lebih berguna ya. Lalu ada fingerprint sensor di sini, di bawah ada port USB-C dan 2 lubang speaker ya. Jadi speakernya ini di bawah semua. Lalu untuk tombol peletakannya ada di sebelah kanan device semua ya. Jadi sebelah kanan device-nya. Untuk sebelah kiri ada slot SIM card hybrid ya. SIM card hybrid. Jadi dia hanya bisa pakai satu SIM, satu memori atau 2 SIM. Untuk penggunaan sehari-hari ya, antara buka tutup menu, lalu beberapa aplikasi yang kita buka sekaligus, ini kadang cepet, kadang ada momen dimana dia nge-stuck lumayan lama. Jadi ada momen nggak smooth lah. Kadang-kadang kalau kita buka menu banyak, lalu kita buka multitaskingnya, kita pindah-pindah ke menu-menu yang sudah kita buka tuh kadang-kadang ada jeda ya, ada jeda dan nggak selalu cepet, kadang-kadang stuck juga, mesti kita harus clean dulu pakai ini ya. Nah, nanti buka lagi baru lancar lagi, jadi nggak selalu mulus ya. Walaupun dibilang lambat banget sih enggak lah, tapi kadang ada momen-momen dimana ini handphone tuh nggak cukup cepat untuk mengerjakan multitasking. Lalu untuk bootingnya ya, yang paling mengganggu nih menurut saya nih bootingnya ya. Ketika handphone ini dimatiin lalu dinyalain lagi, nah itu momen untuk sampai loading sampai ke home screen seperti ini tuh lumayan lama dibandingin kompetitornya. Ya, untuk harga 1,5 sampai 2 jutaan tuh kompetitornya lebih cepat ngebootingnya daripada ini. Dia itu loadingnya itu terlalu lama, ada tulisan Shark Aquos sampai keluar animasi dan sampai masuk ke menu ininya lumayan lama. Ya, sekarang kita akan coba menampilkan hasil foto daripada si Shark Aquos V6 ini ya. 3 kameranya ini yang saya bilang agak gimmick sedikit ya, karena memang yang duanya ini seperti ya fungsinya kurang ya menurut saya. Dan ini ada beberapa sampel foto yang udah saya take dan video juga di kondisi siang dan kondisi malam, supaya kita bisa tahu gimana hasilnya ketika dia dapat cukup cahaya dan gimana hasilnya ketika dia menghadapi low light. Hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk perekaman video di Shark Aquos V6 ya. Jadi resolusi maksimal yang bisa dicapai itu Full HD di 30 fps aja ya, nggak ada 4K ya. Ini bisa dimaklumin sih mengingat ini handphone ya.
entry level Shark ya, paling murah ya Shark. Untuk hasilnya sendiri standar aja ya, kayaknya nggak ada stabilizer macam-macam. Karena hasilnya ya kalau sambil jalan sih ya lumayan goyang. Ya, dan ini adalah perekaman kamera depannya ya. Sama Full HD juga 30 fps. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, ini ketika kita membelakangi cahaya, nah hasilnya cahayanya hilang sama sekali, tapi muka kita tuh kayak di bright ya. Jadi kalau belakangin cahaya tetap muka kita jelas, tapi belakangnya itu jadi blur banget. Ya, ini adalah perekaman di malam hari ya, dengan menggunakan mic-nya langsung dipegang dengan satu tangan. Hasilnya seperti ini ya. Resolusi maksimalnya sama di Full HD 30 fps. Kalau kita sambil jalan nih gampang lost fokus ya dia. Jadi kita mesti diem bentar baru bisa fokus lagi nih kalau Anda lihat. Jadi kalau dia goyang dia fokusnya lost gitu. Dan noise-nya lumayan banyak. Tuh di bagian gelap gitu dia noise-nya lumayan kelihatan nih, di layar juga kelihatan. Ya, ini untuk kamera depannya, waduh gelap banget ya ini. Padahal nggak gelap-gelap banget loh di sini, itu ada lampu-lampunya banyak, tapi di layar gelap banget. Saya nggak tahu nih hasilnya nanti akan seperti apa ya ketika diupload. Tapi di layar handphonenya sendiri ini gelap banget hasilnya, dan muka saya hampir nggak kelihatan loh. Kayaknya ada yang sedikit bermasalah atau gimana ya. Harusnya nggak segelap ini sih ya, ini gelap banget. Ya, jadi ini sepertinya ada bug software ya. Jadi kalau di posisi kamera dia terang, tapi kalau di posisi video ini dia gelap banget nih kalau cahayanya kurang kayak gini. Ini aslinya terang loh, lumayan terang, banyak lampu. Tapi tetap gelap sekali ya. Saya sih di layar hampir nggak kelihatan apa-apa nih, muka saya cuma kelihatan masker doang ya. Ya, sekarang kita akan menguji speaker si Shark Aquos V6 ini ya. Dimana ini salah satu bagian yang lumayan saya suka dari handphone ini ya. Jadi walaupun speakernya cuma di bawah doang, nggak stereo, tapi suaranya lumayan lah untuk mono speaker. Jadi speakernya ini jenisnya lebih ke clarity ya, jadi jernih gitu. Dia memang kurang ngebass banget sih, untuk bassnya nggak gitu kerasa, tapi jernihnya itu dapat gitu loh dibandingin handphone kompetitornya. Ya, kita akan nyoba performa gaming si Shark Aquos V6 ini. Ada dua game yang udah saya download, yaitu PUBG Mobile dan Wild Rift. Kebetulan dua-duanya lagi saya mainin juga. Jadi kita akan coba di Wild Rift dulu. Ya, kita sudah ada di game Wild Rift ya. Di sini ada pengaturan grafis, dia bisa. Kita coba di yang 60 fps ya, tapi nggak tahu. Kita lawan AI aja deh. Ya, kita udah ada di in game-nya ya. Ini pakai 60 fps nih.
Ya, jadi untuk move-nya ini rada-rada kurang enak ya. Untuk gamenya sendiri sih nggak patah-patah sih, tapi entah kenapa nih touchscreen-nya nih kurang gimana gitu. Apa karena saya kebanyakan biasa main game di yang refresh rate tinggi, lalu touch sampling-nya tinggi, jadi main di sini kok kayak gimana gitu. Ya, sekarang kita udah ada di game PUBG Mobile ya. Untuk settingan grafisnya sendiri kita bisa dapat mentok itu di balance medium ya, smooth medium. Untuk HD-nya nggak kebuka ya. Jadi ya memang standar ya untuk handphone entry level ya segini lah. Saya coba main di balance medium nih. Ya, kita udah di gamenya ya. Ya, ada kadang-kadang ada sedikit kayak tersendat-sendat gitu ya, tapi overall sih masih layak dimainkan dan masih cukup nyaman. Cuman sensitivitas layarnya ini memang tadi juga pas main Wild Rift memang kurang sensitif kalau menurut saya sih. Jadi pada saat swipe gini tuh nggak cepet gitu. Ya, salah satu kelebihan lagi dari handphone ini adalah dia punya NFC ya. Memang udah banyak sih sekarang handphone yang sudah punya NFC, tapi di bawah 2 juta itu masih sedikit ya. Memang ada Infinix yang di bawah 1,5 udah ada NFC, tapi kompetitor lain yang di bawah 2 juta ada NFC-nya itu masih terbatas. Dan di sini si Shark Aquos V6 ini punya sedikit kelebihan ya dibandingkan kompetitornya. Untuk pengecasan daya sendiri, kalau saya baca di technical specification-nya dia harusnya sudah support 15 watt fast charging ya, tapi di charger bawahnya itu cuma dikasih 10 watt biasa ya, charger biasa yang adaptornya itu yang bukan fast charging. Saya sih pas ngecas pakai adaptor Vivan yang 25 watt ini lumayan kenceng ngecasnya, lebih cepat daripada yang charger bawahnya yang 10 watt. Untuk konsumsi daya sendiri handphone ini tergolong irit ya. Saya biasanya kalau main game sesekali, lalu buat foto-foto, videoan seharian, dia masih bisa dapat 2 harian baru ngecas. Walaupun memang ini bukan dipakai untuk daily driver utama, tapi baterainya itu lumayan irit. Tadi juga saya main PUBG, main Wild Rift, dia cuma turun beberapa persen aja ya. Jadi nggak boros ya saya bilang. Memang handphonenya memang bukan tipikal boros ya. SoC-nya juga SoC yang lumayan hemat daya, baterainya lumayan gede, jadi nggak ada masalah sih. Itu dia tadi tentang Shark Aquos V6 ya. Ada beberapa hal yang saya suka dari handphone ini setelah nyobainnya. Yang pertama speakernya ya. Jadi speakernya walaupun dia mono ya, cuman ada di bawah doang, tapi speakernya ini kualitasnya lumayan oke, jernih ya. Terutama ada speaker itu yang asal ngebas doang, tapi suaranya itu gak jernih. Terutama kalau kita dengerin musik-musik yang soft, nah suara si vokalnya itu gak jernih atau meresap kadang-kadang mau kita gedein. Nah kalau si Shark Aquos V6 ini kita setel volume mentok juga suaranya tetap jernih, walaupun memang bassnya kurang. Lalu yang kedua adalah modelnya ya. Modelnya ini cukup beda dengan handphone di pasaran. Yang sama paling cuma frame ininya aja yang mirip dengan handphone Tiongkok, tapi model lainnya itu mempunyai ciri khas sendiri menurut saya. Lalu handphone ini juga pakai UI yang simple ya, karena dia versi pakai UI Google. Jadi
UI-nya tuh simple dan saya rasa sih bakal gampang dipahamin ya oleh user awam sekalipun ya, karena nggak terlalu banyak customisasinya. Kelebihan lainnya adalah adanya NFC ya di harga 2 juta ke bawah. Ya, memang ada juga kompetitornya yang ada NFC di 2 juta ke bawah, tapi jumlahnya sedikit. Ini bisa jadi pembeda. Apalagi ini handphone Jepang ya. Jadi bisa jadi pembeda sendiri dengan kompetitornya. Plus baterainya yang cukup irit ya. Jadi baterainya ini cocok buat kamu yang kerja outdoor, sering bepergian, karena memang irit banget ya. Dipakai nge-game pun dia ngurangin cuma dikit, cuma 45% banget. Jadi nggak ada masalah sih. Untuk hal yang saya kurang suka di handphone ini, yang pertama adalah kameranya ya. Kameranya ini untuk siang sih masih oke lah. Siang masih oke, baik kamera, still kamera maupun videonya. Itu masih oke semua dua-duanya. Ya cocok lah dengan harganya. Tapi yang saya sayangkan itu ketika malam hari ya, terutama di bagian videonya ini, mungkin ngebug softwarenya tuh gimana. Karena pas kita bagian foto di malam hari juga di tempat yang sama dan jam yang sama, itu hasilnya masih lumayan terang. Maksudnya ya nggak bagus sih, noise juga, tapi ya masih kelihatan orangnya lah. Kita foto objek itu masih kelihatan ada objeknya. Tapi ketika kita switch ke mode video, dia jadi gelap gulita banget tampilannya. Saya udah switch, coba-coba buka tutup kameranya, coba di restart, masih kayak gitu juga, gelap banget. Bahkan aslinya itu nggak gelap kayak gitu, tapi bisa jadi gelap banget. Anda udah lihat ya tadi di videonya ya, hasilnya tuh aneh lah menurut saya. Ini selama saya nge-review handphone, mungkin ini salah satu handphone yang paling aneh sendiri. Hasil videonya ketika malam hari berubah jauh banget sama hasil fotonya di malam hari di tempat yang sama juga. Jadi mungkin ini ada bug yang harusnya sih bisa dibenerin oleh Shark ya, dikasih update software mungkin supaya hasilnya yang nggak gitu banget. Kalau ini kita sama sekali nggak bisa take video malam hari jadinya. Lalu yang saya kurang suka lagi, layarnya menurut saya untuk bermain game ya, sensitivitas touchnya itu kurang enak ya. Entah karena saya biasa pakai handphone yang buat ngegame ya, jadi ini kayak masih kurang responsif menurut saya. Tapi nanti mungkin kalau ada yang udah ada yang nyobain juga bisa share pengalamannya di komen ya, biar kita bisa sharing bareng. Lalu juga ya memang ini SoC-nya bukan SoC gaming, jadi kadang-kadang ada momen dimana patah-patah sedikit ya, walaupun nggak fatal. Lalu juga multitasking menu, buka tutup menu, dan bootingnya itu lumayan lama, terutama bootingnya ya. Jadi ngebutnya itu habis dimatiin, kita menyalain lagi handphonenya, itu loadingnya lama banget, lebih lama daripada handphone 2 juta ke bawah yang biasa udah saya cobain nih. Tentang si Shark Aquos V6, semoga ini bisa jadi pertimbangan buat beli ini handphone, atau juga bisa jadi referensi buat kamu ya, yang sedang nyari handphone di 2 jutaan ke bawah. Buat kamu yang suka videonya, jangan lupa di like, jangan lupa komen juga kalau ada yang mau ditanyain dan kita sharingin, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang.